Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Aktualisasi Semangat Berkorban dan Sikap Kebersamaan Menuju Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang ini diuraikan oleh Dr. Andes Asrori. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rela berkorban demi kesejahteraan generasi-generasi yang berikutnya, bukan sebaliknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa untuk generasi yang berikutnya. Ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran suci surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 126. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah ini kota yang aman, dan berilah rezeki kepada warganya berupa buah-buahan di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun dari peristiwa ibadah haji dapat kita ambil pelajaran, yaitu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah Islam tidak membenarkan sistem pertapa. Islam tidak membenarkan sistem pertapa. Namun agama Islam amat menekankan perkembangan rohani manusia. 4 rukun Islam, yaitu menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah adalah rumus, dalam tanda petik, sistem pertapa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam haji, orang Islam menghentikan pekerjaannya sehari-hari, meninggalkan beberapa kesenangan hidupnya, meninggalkan status sosialnya di tempat hidupnya sehari-hari, meninggalkan seluruh kekayaannya, meninggalkan segala macam pangkat dan derajat yang diembannya, serta menjalankan kehidupan duniawi sebagaimana meninggalkan beberapa kesenangan hidupnya. Tetapi ibadah haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, dan hanya dalam waktu yang tertentu saja, dalam bulan-bulan dan tanggal yang tertentu saja. Jadi di dalam agama Islam manusia mengalami hidup seperti pertapa tanpa melupakan tugas kehidupan duniawi.
Kemudian yang kedua atau pelajaran dan hikmah yang kedua adalah di dunia tidak ada lembaga yang mempunyai pengaruh yang begitu mengagumkan dalam menyamaratakan perbedaan-perbedaan, yaitu perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan kedudukan, dan perbedaan status sosial, dan perbedaan warna kulit dan kedudukan. Berjuta-juta manusia bertemu di tempat yang sama dengan niat yang sama pula dan dengan kalimat talbiyah yang sama, yaitu la baika Allahumma la baik, la syarika laka la baik. Kemudian pelajaran atau hikmah yang ketiga, ibadah haji merupakan pengalaman rohani yang tertinggi, yaitu pengalaman terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan berada di hadapannya. Semua tabir penghalang seakan-akan hilang. Tabir itu ialah kesenangan duniawi. Walaupun demikian, kita yang belum sempat berhaji dapat mencapai pengalaman rohani yang tinggi pula lewat ibadah sholat, menunaikan dan membayar zakat, maupun menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Di alam pembangunan ini, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan masyarakat yang makmur, syarat mutlak yang perlu diaktualisasikan terus-menerus adalah semangat berkorban dan sikap kebersamaan tanpa diskriminasi. Kebersamaan yang bagaimana yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan masyarakat makmur itu. Yang pertama yang diperlukan untuk mewujudkan kebersamaan, yang pertama, kebersamaan antara segala lapisan masyarakat, segala status sosial, kebersamaan antara segala kekayaan, orang kaya maupun orang miskin memiliki kebersamaan. Menurut Profesor Purnomo Sidi, masyarakat yang memiliki sifat batiniah keindividuan, berlaku pandangan bahwa kehidupan bersama adalah jumlahan kehidupan individu-individu. Ibarat sapu lidi, masing-masing memiliki bentuknya yang utuh,
seolah-olah dapat berdiri sendiri. Sikap yang demikian itu tentu saja tidak kita kehendaki bersama. Kehidupan bersama atau kebersamaan yang kita kehendaki itu adalah pandangan bahwa kehidupan bersama merupakan leburan kehidupan individu-individu, ibarat campuran beton. Sekuat-kuatnya batu pecah, tidak ada artinya tanpa semen dan air. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, yang satu menguatkan yang lainnya. Kemudian syarat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang kedua adalah kebersamaan antara pemerintah atau umaroh dan ulama. Antara pemerintah dan umaroh ini harus ada kebersamaan, ada kesamaan tujuan. Sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dua golongan kekuatan di dalam masyarakat, apabila dua-duanya baik, maka baiklah masyarakat itu. Apabila kedua-duanya rusak, maka rusaklah masyarakat itu, yaitu ulama atau cerdik pandai dan umaroh atau pemegang kekuasaan atau pemerintahan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah risalah ini yang berjudul Aktualisasi Korban dan Sikap Kebersamaan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang diuraikan oleh Dr. Andes Asrori. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.